Game kedua mempertemukan tim Bima melawan tim Citra Pusri. Tim dari Bima, kuarter pertama sampai di kuarter keempat terus mendominasi pertandingan. Hingga Bima mencukur habis tim Citra Pusri dengan skor telak 5-5-3-6. Game terakhir di grup A juga dilakukan oleh tim Bima dan Citra Pusri. Pertandingan ini sejak kuarter pertama, tim Bima langsung tancap gas dengan permainan cepat sama defense yang ketat. Kuarter kedua dimanfaatkan oleh tim Citra Pusri untuk mengembangkan permainan dengan melesatkan tembakan 3 point. Namun tim Bima pun pacak membalas dengan aksi tembakan 3 point ditambah dengan aksi drive ke jalur pertahanan tim Citra Pusri. Sampai kuarter keempat, tim Bima terus mendominasi pertandingan sehingga berhasil mengalah ke tim Citra Pusri dengan skor telak 5-5-3-6. Menurut keterangan Muhammad Sinaga, kapten tim Citra Pusri, merangkul faktor kalah ialah dari kelelahan, kekompakan tim serta koordinasi antar pemain. Kompas TV hari ini di samping Isna sudah ada kapten dari Citra Pusri. Nah, Isna mau tanya sedikit tentang jalannya pertandingan tadi. Dengan siapa Bang namanya? Forman Sinaga. Nah Bang, tadi kan kalah. Apa sih penyebabnya? Salah satu penyebabnya pertama kita tidak bisa full team, kemudian faktor kelelahan dan juga komunikasi yang kurang efektif dan kurang bisa antar sesama pemain. Oke, selanjutnya apa sih yang harus diperbaiki agar bisa menang? Ya, untuk nanti pertandingan selanjutnya diharapkan teman-teman bisa mengatur kekompakan tim, kemudian juga bisa lebih konsen dan fokus dalam bertanding. Berarti harus berkompak sama fokus ya. Oke, Persawal TV itulah wawancara Isna dengan kapten dari Citra Pusri. Tonton terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Sedangkan menurut keterangan Coach Sandy, dari pertandingan sendiri Bima menang seluruhnya, baik dari bagian belakang sampai ke depan, lalu poin mengalir terus. Hari ini di samping Isna sudah ada salah satu kapten dari tim Bima. Nah, Isna mau tanya sedikit tentang jalannya pertandingan tadi. Oke, dengan siapa namanya? Dengan Sandy. Nah, Bang Sandy, tadi kan skornya unggul ya, besar banget. Nah, itu bagaimana sih bisa unggul? Karena kita terus tekan dari guard dan big man kita juga di bawah juga menang posisi sama mereka. Poin-poin ngalir terus dari semua lini. Jadi dari bench juga nyumbang semua, jadi bisa skor lebih dari mereka. Oke, selanjutnya nih kan masuk ke grand final. Apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pertandingan itu? Persiapannya jaga stamina, jaga fisik, dan latihan. Itu aja. Terima kasih. Nah, bersama TV itu wawancara Isna dengan kapten dari Bima. Tonton terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Pertandingan ke-6 Grup B mempertemukan Ball Brother melawan SMBR. Akhirnya Ball Brother berhasil mengatasi perlawanan SMBR dengan skor 5-4-3-8. Game ke-6 kompetisi KU35 yang mempertemukan tim Ball Brother melawan tim SMBR di lapangan Kenton Park. Juru pertandingan ini dari kuarter pertama silih berganti serangan terjadi antara kedua tim. Namun berkat kekompakan sama strategi jitu pelatih yang berhasil dijalan ke pemain, akhirnya tim Ball Brother berhasil mengalah ke SMBR dengan skor 5-4-3-8. Menurut keterangan pelatih tim SMBR, pemain kurang fokus di pertandingan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh lawan sehingga berhasil meraih kemenangan. Pemirsa PAL TV, saat ini di samping Isna sudah ada kapten dari Ball Brother. Nah, Isna mau tanya dikit tentang perjalanan pertandingan tadi. Dengan siapa Bang namanya? Benny.
Nah, Bang Benny, tadi kan skornya unggul ya. Nah, terus strategi apa sih yang dipakai? Kita sudah pelajari strategi lawan sebelumnya. Ya, mohon fans tenang ya. Oke, jadi kita udah tahu sistem teknik serang dari mereka. Kita sudah paham, kita sudah pelajari, kita keep, kita latih secara berkala. Kita udah persiapkan dari jauh-jauh hari untuk pertandingan ini dan insya Allah hasilnya sudah terbukti kan di pertandingan ini. Saya rasa mereka memiliki kapasitas pemain yang bagus, kita juga bagus. Cuman mungkin secara pengalaman mereka lebih jauh, tapi kami lebih kompak karena tim kami Ball Brother. Sedangkan dari tim Ball Brother ungkap ke permainan cepat, kompak, sama disiplin kunci berhasil meraih kemenangan melawan tim SMBR. Pemirsa Wal TV, saat ini samping Isna sudah ada tim dari Semen Batu Raja. Nah, Isna mau tanya dikit nih tentang perjalanannya pertandingan tadi. Bang, kenapa sih? Bang, dengan siapa namanya? Dengan Hadi Imam Sudita, pelatih SMBR. Bang, kenapa sih tadi bisa kalah? Ya, memang mungkin tim lawan lebih solid ya. Ya, kita cuman menjalankan sistemnya dengan baik. Nah, ke depan kita mungkin lebih baik lagi. Oh, berarti sudah menjalankan sistem dengan baik ya. Oke, selanjutnya apa sih yang harus diperbaiki agar menang dalam pertandingan? Mungkin defense kita harus lebih diperbaiki lagi, dan offense yang mungkin tembakan-tembakan yang mungkin tadi kurang beruntung ya. Mungkin banyak tembakan yang tidak masuk, itu saja. Tim Liputan PAL TV. Masuk babak playoff kompetisi U35, tim Bima bertemu dengan tim SMBR. Dalam pertandingan 4 kuarter, tim Bima berhasil mengungguli tim SMBR dengan skor 5-1-4-6. Lanjutan kompetisi KU35 PBL 2019 yang memasuki babak playoff digelar game pertama di Canton Park antara Bima melawan tim SMBR. Kuarter pertama dan kedua, tim Bima kewalahan menghadapi permainan tim SMBR yang mengendarai strategi shoot on press. Memasuki kuarter 3-4, tim Bima berhasil menggelar ketertinggalan skor yang cukup jauh dengan strategi main cepat sama mempertajam akurasi tembakan, sehingga berhasil mengungguli tim SMBR dengan skor 5-1-4-6. Menurut keterangan tim SMBR, Ronald ungkap kekalahan diakibatkan kelelahan fisik, akibat pemain kurang fokus sama mempengaruhi akurasi tembakan. Hal inilah yang digunakan oleh tim Bima untuk meraih kemenangan. Nah, pemirsa Wal TV, saat ini samping Isna sudah ada kapten dari Semen Batu Raja. Nah, Isna mau tanya dikit nih tentang jalannya pertandingan tadi. Dengan siapa Bang namanya? Namanya Ronald. Nah, dengan Bang Ronald. Bang Ronald, tadi kan di awal bahwa skornya itu tadi unggul ya, tiba-tiba tidak unggul. Itu kenapa sih? Mungkin karena pertama konsentrasinya buyar, satu. Yang kedua fisik sih, fisiknya mungkin sedikit menurun, jadi permainan agak kacau gitu. Ya mungkin anak-anak Bimanya naik daun kan, maksudnya mereka jadi lebih percaya diri, jadinya ya presentasi tembakan mereka lebih bagus gitu. Oke, berarti fisik yang kurang ya. Oke, selanjutnya kan nanti ada turnamen tuh, apa yang harus dipersiapkan agar bisa menang? Pertama kali pasti fisik dulu diperbaikin. Habis itu pola latihan lebih diberi perhatian lagi sih, dari pola serangan, pola defense-nya pasti harus diperhatikan gitu. Jadi supaya lebih kompak aja gitu. Ya, agar kompak ya. Oke, terima kasih Bang. Sedangkan menurut pemain tim Bima, Yudi jelas Pacak ngeraih kemenangan dengan merubah pola game kuarter 1-2 jadi lebih tenang dan meningkat lagi akurasi tembakan di kuarter 3-4. Pemirsa Wal TV, saat ini samping Isna sudah ada kapten dari Bima. Nah, Isna mau tanya dikit nih tentang jalannya pertandingan tadi. Dengan siapa namanya Bang? Yudi. Nah, Bang Yudi, tadi kan skornya itu unggul ya dari lawan. Nah, itu strategi apa sih yang dipakai? Untuk kita strategi di awal memang agak keteteran, cuman kita ambil lagi strategi untuk main secara tenang sehingga kita mengatur pola permainan kembali sehingga kita bisa mengambil kemenangan lagi. Oke, berarti ketenangan ya. Oke, selanjutnya persiapan apa yang akan dilakukan? Kan masuk semifinal kan? Persiapan apa yang digunakan?
Untuk semifinal nanti, pertama ya kita jaga fisik kembali dan mengatur strategi kembali untuk ketenangan dan pola-pola permainan yang lebih akurat kembali. Oke, terima kasih Bang. Pemirsa TV, itulah wawancara Isna dengan kapten dari Bima. Tonton terus Showtime Basketball di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV. Sebelum masuk ke segmen berikutnya, kita seledukin Showtime Basketball yang lewat ini.